Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Sakila dengan NIM 20042010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang governance digital. Yang pertama, saya akan membahas konsep governance digital. Governance digital merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, dan karyawan, distribusi, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Di era digitalisasi, organisasi maupun pribadi dapat lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan layanan jasa dan barang. Sumber daya manusia dapat menerapkan governance digital dalam mengelola usaha dan pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan dapat dikerjakan lebih mudah, cepat, dan real time. Yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar governance digital. Ada 4 prinsip yang ingin dicapai dalam governance digital. Yang pertama yaitu fokus pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumber daya manusia. Yang kedua, membutuhkan interaksi dua arah, memungkinkan terjadinya kerjasama. Yang kedua yaitu membangun lingkungan yang kompetitif, mengarah kepada e-governance, adil, objektif, tidak memihak, dan kondusif. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada inovasi dan ruang kesempatan perbaikan bagi kesalahan untuk menjamin pada setiap orang bisa mencari solusi dari setiap permasalahan dan proses belajar. Yang keempat, sasaran pada pencapaian efisiensi. Yang ketiga yaitu membahas tentang e-government dan e-governance. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. Sedangkan e-governance atau electronic governance merupakan wujud dari governance atau tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah di dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi. Perbedaan e-government dan e-governance. E-government menggunakan protokol one-way communication, yaitu komunikasi satu arah antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan e-governance menggunakan protokol bidirectional, yaitu jalur komunikasi dua arah yang mengharuskan adanya reply dari masyarakat. Pada e-government, semua hal e-governance diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan berbasis teknologi informasi. Sedangkan e-governance digunakan konsep pemanfaatan teknologi untuk mengatur jalannya pemerintah dan perlu peraturan di dalam pemerintah. Dengan kata lain, e-governance menjadi pengatur di dalam menjalankan e-governance. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Saya mengambil kasus mengenai Bogor Smart City atau aplikasi Smart City berbasis mobile untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Studi kasus pemerintah Kota Bogor. Kita tahu bahwasannya Kota Bogor merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan Kota Jakarta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi guna memajukan pembangunan Kota Bogor. Salah satu yang dapat dilakukan adalah merancang aplikasi Smart City berbasis mobile untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Smart City adalah kota yang memahami keadaan, emosi, dan perilaku kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan dan keamanan terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas dan taraf hidup, serta memanfaatkan layanan teknologi sebagai kota, sebagai komunitas dan pemerintah. Sebuah media interaksi antara
antara dan mengintegrasikan berbagai komponen pemerintahan untuk merespon dengan cepat setiap keinginan dari masyarakat. Tujuan dari membangun konsep Smart City untuk menciptakan good governance dan menumbuhkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Smart City sendiri bisa didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Aplikasi Smart City berfungsi sebagai media komunikasi interaktif antar masyarakat dengan pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menu yang dirancang dalam aplikasi ini adalah menu search, menu info wisata, menu info pelayanan, menu pengaduan, menu feedback, menu sosial media. Aplikasi Big Data dalam aplikasi Smart City berbasis mobile ini dikhususkan pada menu pengaduan. Menu ini berisi form pengaduan yang digunakan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Kota Bogor. Untuk validitas data, masyarakat wajib upload dokumen berupa foto, gambar, teks, dan format sejenis yang menunjang laporan pengaduan. Analisa Big Data pada perancangan sistem ini dilakukan untuk menganalisa data masukan dari pengaduan layanan yang kemudian diintegrasi ke dalam data warehouse yang diteruskan ke bagian atau instansi terkait dengan pelayanan publik tersebut. Kemudian hasilnya berupa feedback dan respon yang wajib diupload kembali ke database server dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses teknologi informasi secara cepat dan real time. Aplikasi yang berbasis mobile adalah aplikasi yang paling efektif dan lebih user friendly dan dapat diinstal pada smartphone masing-masing masyarakat Kota Bogor. Agar terjadinya feedback atau respon terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat, stakeholder dapat menggunakan analisa. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya mengenai governance digital. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.